Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang senantiasa membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu besar jasa beliau di dalam menyampaikan risalah Islamiyah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dijadikan umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara satu tema dari tema akidah, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Di antaranya adalah dari sekian banyak rentetan peristiwa yang terjadi setelah kematian, bagaimana tatkala seorang berada di alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah tapir, pembatas antara kehidupan akhirat dengan dunia. Setiap fase akan dijalani dan dialami oleh setiap manusia, dan dari setiap fase yang terjadi wajib diimani oleh setiap muslim sebagaimana konsekuensi dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai pada bagaimana dia mengimani datangnya malaikat munkar dan nakir yang bertanya kepada mayit tentang tiga hal. Bagaimana kita diperintahkan beriman kepada hari dibangkitkannya manusia oleh Allah. Kemudian kita diperintahkan beriman setelah hari dibangkitkannya
manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dikumpulkan di mahsyar, dia akan mendapati mizan, timbangan, hisab, akan dihisab amalnya sampai kepada dua garis finish yang terakhir, imma al-jannah wa imma an-nar. Baik itu adalah surga ataupun neraka. Dan ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian yang wajib diimani. Insyaallah kita akan berbicara sejenak tentang keindahan-keindahan surga. Ya, dari sekian banyak hadis dan ayat, tentunya tidak selesai kalau saya diberikan waktu 1 jam, ya, karena sangat banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang surga. Dan apabila ada waktu dilanjutkan di waktu yang lain, insya Allah kita akan berbicara tentang dahsyatnya neraka. Ya. Karena dua hal ini adalah merupakan balasan amal bagi setiap yang beramal kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Siapa yang beramal keburukan, Allah balas dengan yang setimpal. Maka dalam hidup ini ada larangan, ada perintah, ada pahala, ada dosa. Ya. Maka Allah berikan reward, hadiah, dan Allah memiliki hukuman. Ini sunatullah yang Allah ciptakan, ya, dan Allah persiapkan untuk hamba-hambanya, baik yang beriman atau yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis qudsi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, a'dadtu li ibadi as-salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang akidah, kalau sudah berbicara tentang surga, sumbernya hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada tempat seseorang untuk berijtihad, berbicara tentang sifat-sifat surga dan neraka, kecuali yang Allah ceritakan dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah banyak berbicara tentang surga di dalam Al-Qur'anul Karim? Ya. Kalau kita baca, berapa banyak Allah bercerita tentang keindahan surga, dan berapa banyak Allah berbicara tentang dahsyatnya neraka. Kedua-duanya agar menjadikan motivasi kita untuk beramal kebaikan dan menjaga diri dari segala macam keburukan. Maka di sini Allah berkata, a'dadtu li ibadi, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, yang mata manusia belum pernah memandang keindahannya. Ini digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapkan bagi hambanya mala ainun ra'at, keindahan yang tidak pernah dilihat oleh manusia di dunia ini. Wala udhunun sami'at, ya,
dan tidak bisa digambarkan keindahan surga dalam benak dan pandangan manusia, ya. Dan tidak pernah didengarkan oleh telinga-telinga manusia di dunia ini. Wala khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah terdetik dalam jiwa manusia untuk melihat, merasakan bagaimana keindahan surga yang dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah mimma khuliqal khalq, qala minal ma, qultu ma bina'ul jannah. Ini ya, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana bangunan surga itu? Ya. Rasulullah berbicara karena mendapatkan mukjizat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Labinatan min fiddah wa labinah min dhahab. Batu batanya perak, ya. Kemudian perekatnya adalah emas. Labinah fiddah wa labinah min dhahab. Mulatuha al-misk. Apa itu? Kalau habis bata itu diapain namanya? Diaci ya. Aciannya adalah al-misk. Tibul misk, minyak wangi. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Keindahan yang menempel adalah mutiara wal yaqut, ya, dan batu mulia, yaqut. Wa turbatuha az-za'faran, debunya adalah az-za'faran, ya, za'faran ini wewangian. Man dakhalaha yan'amu la yab'as. Siapa yang masuk ke dalamnya, dia akan merasakan segala macam kenikmatan dan tidak akan merasakan kepayahan. Wa yakhludu fihi la yamut, hidup kekal dan tidak akan pernah mati. La tubla thiyabuhum, ya, pakaiannya tidak usang. Wala yafni, dan kemudian tidak fana, artinya adalah abadi, ya. Wala yafni syababuhum, usianya sebaya, dia tidak akan pernah tua dan tidak akan pernah merasakan lelah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan siapa yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah ingin keluar, ya. Jadi kalau diibaratkan seperti kita duduk di tempat ini, ya, kita duduk di sini seperti duduk di surga. Kalau sudah duduk di surga, tidak mau pulang sampai selesai jam pengajiannya. Iya. Orang kalau sudah di surga nggak mau pulang ke dunia. Ya, kita duduk di majelis ilmu ini kata Rasulullah apa? Raudhatun min riyadil jinan. Ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Rengguhlah kenikmatan itu, duduk yang tenang, dengarkan
ya, ambil hikmah, ya, jenakkan seperti kita duduk di surga, ya. Pernah saya dulu kisahkan kalau nggak salah, ya, ada seorang bermimpi surga, tidak mau kembali ke dunia, ya. Dia dipertemukan dengan istri-istrinya. Subhanallah. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang dilestarikan di surga seperti ibadah pernikahan. Nggih. Lho tiyang niku lek pun mlebet surga mboten wonten salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada umrah, tapi ada pernikahan. Makanya bahasa ibadah pernikahan ini panjang, fid dunya wal akhirah, dunia akhirat. Ada seorang pemuda di zaman salaf bermimpi bertemu calon istri di surga. Di saat mau dipegang, apa kata istrinya? La fa innaka tarju ila dunya, wahai fulan, kamu tidak boleh pegang saya karena kamu akan balik ke dunia. Kamu belum saatnya meninggal. Jihad dulu, nanti baru syahid. Ini ceritanya dalam jihad, gitu ya. Apa kata pemuda itu? Setelah melihat surga dengan berbagai macam keindahannya, apa dia katakan? La uridur ruju'. Saya tidak mau pulang. Saya tidak mau balik lagi ke dunia. Seperti itulah dunia. Ya, saya ingin bersamamu di sini. Di mana? Di surga. Ya. Jadi dikatakan pakaiannya tidak akan pernah usang. Ya. Dia tidak akan pernah menua. Syabab. Ya. Nanti berapa usia ahli surga? Disebutkan usianya sebaya. Tidak ada orang tua. Makanya tatkala ada seorang nenek-nenek bertemu Nabi, minta didoakan masuk surga. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya masuk surga. Kata Rasulullah, di surga tidak ada perempuan seperti panjenengan. Ya. Ini dalam kitab Syama'il masuk dalam bab bergurunya Nabi. Ya. Nabi kalau berguru tidak pernah bohong. Ya. Nabi jalan aja. Tiba-tiba ada sahabat yang lapor, wahai Rasulullah, kakek nenek yang bertemu jenengan tadi menangis sedih dia. Lu kenapa? Karena dia tidak masuk surga. Didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan, wahai nenek, kalau Anda masuk surga, Anda tidak seperti ini keadaannya. Anda akan menjadi kembali muda seperti dahulu di saat Anda pada usia muda 30 sampai 35 tahun. Tayyib. Itu salah satu hadis ya yang disebutkan dalam bagaimana Abu Hurairah bertanya dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gambaran secara umum bagaimana surga itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbnya, bagi mereka jannat, surga-surga. Jadi surga bukan satu, jannat bertingkat-tingkat. Bagaimana sifatnya? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa azwajun mutahhara, bagi mereka apa? Istri-istri. Bukan istri ya, istri-istri. Nanti ada hadis mengatakan berapa istri lelaki di surga? Tidak satu, ya, lebih dari satu. Dikatakan wa azwajun mutahhara, bagi mereka istri-istri yang disucikan. Kalau ada wanita salehah, berapa dia punya suami? Satu. Tidak mungkin dia punya dua suami. Nah itu ya. Berarti saya dimadu dong Ustadz. Iya. Ya. Apa nggak ada cemburu? Nggak ada. Cemburu di dunia saja. Ya. Di surga nggak ada. Yang ada qaul salama, perkataan yang indah, perkataan kesejahteraan, hani'an lakum, keselamatan atas kalian.
Ya, baik. Wa ridwanun minallah, dan Allah berikan keridhaannya. Wallahu basirun bil ibad. Ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah, ya, di samping pujian-pujian tentang akhirat yang luar biasa, wal akhiratu khairun wa abqa, ya, di sini kita sebutkan tariqul jannah wa abwabuha, jalan menuju surga dan pintu-pintunya. Ya, jadi kita agar tahu, oh, masuk surga ini ada jalannya. Surga ini punya pintu yang harus kita ketuk dan kita buka. Ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau kemudian sampai mereka mendatangi surga itu, futihat abwabuha, maka Allah akan bukakan pintu-pintunya. Berarti surga memiliki banyak pintu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, bagaimana jalan untuk membuka pintu itu? Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu, ma minkum min ahadin yatawadda fayuballigh fayasbighul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, apa kata Rasulullah? Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, setelah itu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Rasulullah SAW? Illa futihat lahu abwabal jannati tsamaniyah. Masya Allah, pasti Allah akan bukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk dari semua 8 pintu yang dia kehendaki. Ya, kuncinya apa? Habis wudu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini amalan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, kenapa surga memiliki banyak pintu? Ya, bagaimana luasnya surga itu? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Ya, Masya Allah. Yang kita lihat langit ini langit dunia, dan langit memiliki sab'u samawat, ada 7 lapis langit. Jemaah sekalian, betapa kecilnya kita ini, ya, betapa hinanya kita ini. Maka Allah katakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Apa kata Allah? Sungguh penciptaan 7 lapis langit dan bumi lebih besar dari hanya sekedar menciptakan manusia. Ya, jamaah sekalian, betapa kecilnya kita kalau kita melihat luasnya bumi ini. Betapa kecilnya kita kalau kita berlayar sampai di tengah samudera.
tidak terlihat ujungnya. Betapa kecilnya kalau kita sudah mengudara, naik pesawat melihat subhanallah, ya, bagaimana awan-awan ini tersusun. Betapa kecilnya kita ini, ya, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, melihat semua ciptaan Allah yang ada. Kemudian dikatakan nah, amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya abadallah hadha khair faman kana min ahli salat du'iya min babis salat, ya. Maka siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, nudiya fil jannah, akan dipanggil nanti di dalam surga, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, inilah kebaikan-kebaikanmu. Faman kana min ahli shalah, siapa dulu di dunia ada orang yang ahli salah, du'iya min babis salah, dia akan dipanggil dari pintu salah, pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, siapa dulu di dunia hidupnya berjihad di jalan Allah, Allah akan panggil kelak dari babul jihad, dari situ dia masuk. Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang ahli sedekah di dunia, Allah akan panggil dari babus sedekah. Wa man kana min ahli siyam, siapa yang ahli puasa, du'a min babi ar-rayyan, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan, la yadkhuluha illa shaimun, yang tidak pernah masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi di saat Nabi bersabda seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ala ahadin yud'a min hadhil abwab, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tadi itu? Fal yud'a ahadun min hadhil abwab, qala na'am, iya wahai Abu Bakar, wa arju an takuna minhum, saya berharap wahai Abu Bakar kamu adalah satu di antaranya. Masya Allah, ya, satu di antaranya, ya. Saya berharap antakuna minhum. Jadi ada banyak di antaranya yang sudah dinaskan, ditain oleh Nabi. Ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi kalau kita nggak boleh mentain orang, ya, yang boleh mentain hanya Allah dan Nabinya. Tugas kita mendoakan. Tidak boleh kita artinya menentukan si fulan di surga, si fulan di neraka. Bukan hak kita. Tidak mampu kita ini. Kita hanya bisa mendoakan, ya. Dan kita pun tidak tahu amal seseorang. Di zaman Nabi ada seorang pemuda berjihad, mati syahid. Para sahabat mengatakan huwa fil jannah, karena dia terbunuh syahid, dia di surga. Apa kata Rasulullah? La huwa finnar, tidak, demi Allah dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Sahabat bingung, ya Rasulullah, bukankah pemuda ini tadi berjihad dan terbunuh di jalan Allah? Iya, sebelum dia berangkat jihad, dia mencuri harta ghanimah sebelum dibagikannya. Maka kita tidak tahu jati diri seseorang. Kita hanya bisa mendoakan. Setiap ada yang meninggal, kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan, dosa, Allah terima di sisinya, Allah luaskan kuburnya, ya. Walaupun kita dapati ada orang yang meninggal dalam pandangan kita husnul khatimah, Masya Allah meninggal waktu baca Al-Quran, Masya Allah meninggal waktu salat, Masya Allah meninggal waktu thalabul ilmi. Ada orang yang meninggal mencari nafkah, ya, secara zahirnya husnul khatimah. Kita doakan kebaikan-kebaikan, ya,
agar Allah masukkan ke dalam surga. Gitu ya. Dan kita juga kadang melihat orang yang mungkin amalnya kurang. Ya. Amalnya tidak sebagaimana orang yang amalnya Masya Allah. Bagaimana keadaannya di surga? Allah yang maha mengetahui. Ya kan? Kita hanya mendoakan, mudah-mudahan kalau dia banyak salah diampunkan. Yang bisa menentukan si fulan di surga di neraka adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita tugasnya hanya mendoakan. Ya. Jadi kalau ada orang sholat, orang meninggal, disolatkan, didoakan. Nah, kalau dalam orang syahid itu ada 3 macam. Syahidud dunya wal akhirah. Orang syahid dunia akhirat. Siapa mereka ini? Dia keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, tidak kembali kecuali namanya. Dia terbunuh syahid. Bagaimana fikihnya? Dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan. Di akhirat Allah berikan balasan kebaikan 6 pahala dalam riwayat, atau 7 pahala bagi para syuhada. Yang kedua, syahidul akhir, syahidul akhir, syahid akhirat. Seperti orang tadi ya. Dia berjihad bukan karena Allah. Diperlakukan jasadnya jasad syahid, tidak dimandikan, tidak dikafan, tidak disalatkan. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Ada syahidud dunia siapa? Kata Rasulullah, syuhada umatku ini banyak. Ya, ada orang yang tenggelam, dia syahid. Tertimpa bangunan, reruntuhan, dia syahid. Orang yang sakit perut atau lambungnya, dia syahid. Seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal, dia syahid. Orang yang kena taun, penyakit yang membunuh, dia syahid. Siapa yang sakit di atas kasurnya, ya, dia syahid. Wahakadha. Bagaimana perlakuannya? Perlakuannya adalah orang yang meninggal biasa, dia dimandikan, dia dikafani, dan dia disalatkan. Di akhirat dia mendapatkan pahala syuhada. Ya. Nah, ciri khas amal kita ini jamaah sekalian, insya Allah ya, kita akan dipanggil dari pintu, dari amal yang kita biasakan di saat kita hidup. Selanjutnya, termasuk amalan yang mengantar kepada surga adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dalam satu riwayat, miftahul jannati la ilaha illallah. Ya. Miftahul jannah tauhidullah, la ilaha illallah. Kita tahu kunci memiliki gerigi, asnan. Ya. Al-miftah hiyal a'mal salihah. Ya. Konsekuensinya orang bertauhid adalah apa? Dia beramal saleh dan beramal-amal kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di surga ya, tadi dikatakan memiliki pintu-pintu yang banyak. Di surga ada ghuraf. Apa itu ghuraf? Bilik, kamar, kusur, istana. Ya. Bagaimana sifatnya? Dikatakan dalam hadis qala Rasulullah SAW, inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim. Masya Allah.
Jadi menunjukkan surga ini apa? Darajat, bertingkat-tingkat. Sampai nanti ada riwayat ada orang yang paling akhir masuk surga. Masya Allah ya. Jadi ada orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, ya, karena imannya, sehingga menjadi orang yang paling akhir masuk surga. Nanti kita akan bahas di situ ya. Dikatakan sesungguhnya ahli surga la yatarauna ahlal ghuraf min fawqi. Jadi ahli surga itu bisa saling melihat orang yang di atasnya, di atas bisa melihat yang ke bawah. Kama tataraun kaukab ad-durri al-ghair fil ufuq, sebagaimana dia melihat kaukab bintang minal masyriqi awil maghrib litafadhala ma bainahum, karena masing-masing dari mereka memiliki keutamaan amal masing-masing. Jadi amal masing-masing menentukan di tingkatan surga keberapa kita akan masukinya. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Yang tinggi itu apakah makamnya para nabi ya Rasulullah? Ya, kalau dikatakan tadi dia seperti melihat bintang gemintang. Dia melihat ghuraf istana seperti dia lihat bintang. Sahabat bertanya, apakah itu manazilul anbiya? Apakah itu tempatnya para nabi yang tidak bisa memasukinya kecuali para nabi? Bala, kata Rasulullah, iya. Walladzi nafsi biyadihi, apa kata Rasulullah? Beliau bersumpah, demi jiwaku yang ada di tangannya, rijalun amanu billahi wa saddaqu al-mursalina. Masya Allah, tidak ada yang masuk dalam surga itu kecuali para nabi. Dan Rasul bersumpah, dan juga rijalun amanu billah, lelaki yang beriman kepada Allah, wa saddaqal mursalin, dan mereka yang membenarkan para nabi dan rasul. Masya Allah. Kita perhatikan bagaimana ghuraf istana itu, ya, akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rijalan wa nisa. Ya, jadi kalau disebut laki-laki, include di dalamnya perempuan. Ya, kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu ya. Maka posisi laki-laki dan perempuan sama dalam hal ibadah, kecuali dalil yang membedakannya. Ya, salat 5 waktu tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan mendapatkan kewajiban salat 5 waktu dalam sehari. Puasa Ramadan sama. Ya, kecuali ada dalil yang membedakannya. Ya, maka perempuan itu syaqaiqur rijal, saudara kandungnya laki-laki. Ya, amalnya sama. Ya. Allah berikan beban syariat sama. Ini kalau disebutkan rijal, berarti yang perempuan bagaimana? Tidak masuk dong Ustaz, gitu ya. Tidak, ya. Jelas bukan laki-laki, masuk di dalamnya perempuan. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat Allah berfirman, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghuraf. Jadi Masya Allah, jamaah sekalian, kehidupan di surga itu, ya, seperti kehidupan di dunia. Dalam bentuk namanya sama. Ada ghuraf, ya. Ada jenis buah-buahan yang sama namanya, tapi sifatnya berbeda. Ya, tentu kalau sudah berbicara sifat, merujuk kepada hadis pertama tadi, mala ainun ra'at. Ya. Misalkan makanan ahli surga itu apa? Loh, kok sama dengan nama di dunia? Sama namanya, sifatnya berbeda. Ya. Demikian Allah menyebutkan agar kita mengenalinya. Ya, tidak ada yang asing.
Jadi kita tahu, ya, pisang makanan ahli surga. Dari nama, bahasa sama, sifatnya berbeda. Ya, seberapa tingginya ahli surga? Nanti sebutkan. Bagaimana tampannya Nabi ahli surga? Ya. Minimal ahli surga itu gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf itu ada istilah Rasulullah SAW, ya, ketampanan beliau adalah karena haibah, kewibawaan beliau. Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya syahwat bagi perempuan yang melihatnya. Tahu kisah Nabi Yusuf ya? Tatkala Zulaikha menjadi perbincangan wanita di Madinah. Loh, bagaimana ini istri raja, cantik, suaminya tampan, kedudukannya tinggi, kaya raya. Loh, kok suka sama budaknya? Jadi bahan gosip ini Zulaikha ini. Maka dia terdengar, oh kalian nggak tahu kan, diundang ceritanya, diundang ke istana, ayo makan-makan di sini, tak tampakkan kalian kalau nggak percaya. Gitu. Ya. Akhirnya diperintahkan keluarlah Yusuf. Yusuf keluar. Apa kata wanita-wanita tadi mengatakan? Qalu ma hadza basyara. Ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Oh, ini malaikat ini. Ya. Sampai akhirnya apa? Mereka mengupas tangan mereka sendiri karena terkaget-kaget melihat ketampanan Yusuf alaihissalam. Ya. Jamalu syahwah bagi perempuan yang melihatnya. Jadi ada perempuan yang melihat pasti jatuh cinta kepada Yusuf alaihissalam. Kalau Rasulullah SAW pernah ada satu riwayat, ada seorang perempuan melihat Nabi gemetar. Ya. Kenapa? Karena kewibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, berarti nanti ahli surga ini sing lanang ganteng-ganteng, sing itu ayu-ayu. Iya. Loh, berarti rupa kita nanti berbeda dengan dunia. Iya. Mungkin dulu aku di dunia sak mene tadi ayu kok ngene iki piye? Aku ganteng sak mene, lek dinilai 6 di surga dadi 10 misalkan gitu. Ya. Semua orang buat takjub oleh dirinya sendiri. Ya. Maka ada kematian. Hayat abadi. Yang hanya adalah keabadian. Yang fana ini dunia saja kan? Ya, yang dulu rumongsoy paling gagah, paling tampan, paling cantik, akan tiba saatnya, ya, dia kemudian akan lemah, akan tua, ya, nggak bisa dibohongi, ya, nggak bisa dibeli untuk kembali muda itu, ya. Beli obat apa? Kira-kira ada nggak obat menjadi orang muda lagi? Nggak ada, ya, nggak ada. Atau misalkan usia sudah 80, ada nggak obat yang bisa menjadikan muda seperti usia 15 tahun? Nggak ada. Itulah dunia fana. Makanya kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun laka minal ula. Makanya kata Allah, orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang mendahulukan yang abadi dari yang fana, dari yang sesaat, dari yang tidak kekal. Ya. Tayyib. Selanjutnya, jadi ada ghuraf, ya, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Dan juga di surga khiyamul jannah, ada khiyam. Apa itu? Kemah, ya, lengkap. Khiyamul jannah. Dikatakan dalam hadis, Rasul bersabda, innalil mu'min fil jannah la khaymatun. Sesungguhnya bagi seorang beriman di surga la khaymah, ada bilik kemah.
min lu'lu'ah, dari mutiara, wahidatun mujawwafa tuluha fis sama' sittuna milan, tingginya menjulang 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun, bagi orang beriman dia punya keluarga. Yatufu alaihim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Ya, jadi berseliweran, ya. Yatufu alaihim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Mereka punya keluarga, masya Allah. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah, jamaah sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala, itu kalau ada orang meninggal, ya, kalau ada saudaranya yang nyusul, akan disambut oleh mayit yang mendahulunya. Ya, misalkan ada seorang ibu telah menghadap Allah dan ayahnya, tidak lama anaknya nyusul, ya, keluarganya menyambut kedatangannya. Ya. Makanya pernikahan keluarga akan terus ada sampai di surga. Apa kata Allah? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang diikuti oleh anak cucunya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan temukan mereka bersama anak cucu mereka di surga. Ketemu, kumpul bareng, gitu ya. Maka dalam satu riwayat juga disebutkan, setelah seorang mukmin diuji oleh malaikat mungkar dan nakir dari 3 pertanyaan, apa doanya kepada Allah? Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta narji'a ila ahlina. Ya Allah, segerakan kiamat ini agar kami bisa kumpul dengan keluarga-keluarga kami. Ya, jadi orang beriman akan dikumpulkan dengan keluarganya, ya, yatufu alaihi, mereka bermain, mereka bersuka cita, mereka bersenang, fala yara ba'dhum ba'dha. Ya. Dan apa? Hiruk pikuknya ahli surga ini tidak mengganggu ahli surga yang lain. Ya. Kemudian juga dikatakan ada qusur. Apa itu qusur? Qasr, istana. Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar ibn Khattab pernah nangis ningali Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku kasure pelepah kurma yang dilipat jadi 2. Ya, ditumpuk jadi 2. Nate kali setunggal garwani pun dilipat jadi lebih banyak agar terlihat lebih tinggi dan lebih empuk. Maka Rasul mengatakan, siapa yang melipat kasur saya menjadi seperti ini, kembalikan seperti semula. Saya khawatir dengan tempat yang terlalu nikmat ini saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wonten tiyang sakniki kasure napa? Tikar. Minimal kapuk kasure. Masyaallah. Begitu Kanjeng Nabi bangun tidur, pelepah kurma itu nyingget, ngecap di punggungnya. Umar menangis, Sayyidina Umar. Ya Allah, ya Rasulullah, Anda ini seorang nabi, Anda ini raja. Nabi itu raja, keturunan bangsawan. Semua nabi itu keturunannya mulia. Tidak ada nabi dan rasul lahir dari hasil zina, tidak ada. Walaupun didapati ada orang tuanya yang ingkar kepada Allah, tapi resmi mereka menikah. Karena nabi ini berketurunan. Setiap nabi pasti bangsawan, pasti mulia, gitu ya. Maka kata Umar, Anda seorang bangsawan, Anda seorang raja ya Rasulullah, Anda seorang nabi. Kenapa Anda tidak meminta seperti raja-raja Persia dan Romawi, tempat minum mereka emas, ya, piring mereka emas, mereka punya istana. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, tidakkah kamu ridha kalau kemudian istana-istana yang besar Allah akan berikan kita kelak di hari akhirat, ya, yang kebaikan-kebaikan itu Allah segerakan untuk mereka di dunia.
Jadi menunjukkan di surga itu ada kusur, ada istana. Bagaimana bentuknya? Rasul bersabda, dakhaltul jannah. Nah, ini sekaligus dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama surga. Kalau ada orang berkata, siapa yang jamin Nabi masuk surga? Itu perkataan yang sesat dan menyesatkan. Pernah muncul itu perkataan seperti itu. Ya. Siapa yang jamin Nabi Muhammad masuk surga? La haula wala quwata illa billah. Lho lek Kanjeng Nabi surgane gurung dereng jelas. Lah awake dhewe iki piye? Kan gitu kan. Beliau ngajak umatnya dalam kebaikan. Kok sanjangi Nabi niku surgane gurung jelas. Lah piye ya? Lah piye lho yang kita diajak kepada kebaikan kok yang ngajak belum jelas surganya. Ini beliau mengatakan dakhaltul jannah, saya masuk surga. Fa idza ana biqasrin min dhahab, dipersiapkan untukku istana dari emas, zahab. Kenapa sih emas gitu ya? Kenapa emas? Kenapa mutiara? Kenapa perak itu? Ini kan perhiasan. Mana ada perempuan gak suka emas? Kalau sudah beristri suka emasnya, suaminya, nah, gitu ya. Atau suka emas perhiasan. Ya. Enggak apa-apalah, saya udah kasih duit. Yang penting saya dikasih emas. Ya. Itu fitrah perempuan. Kenapa laki-laki gak boleh pakai emas? Kenapa perempuan yang dianjurkan? Bukan dianjurkan, boleh lah. Ya. Laki-laki kan haram gak boleh pakai emas. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya. Orang laki-laki pakai emas cepat mati. Ya, karena mengandung apa ya? Anda lihat di daerah mana itu ya? Saking sugih ini wong emas kalung nang ini. Orangnya gak lama meninggal. Karena laki-laki dituntut untuk bukan berhias. Yang dituntut banyak berhias itu perempuan. Ya. Laki-laki itu dakwah, jihad. Ya. Maka kok laki-laki kok misalkan laki-laki umurnya habis di depan cermin, perawatan terus. Ini bermasalah ini malahan. Yang perawatan itu perempuan. Ya. Urusan perawatan 1 juta, wong lanang. Nah, itu ya. Lek perempuan oke lah gitu. Ya. Lu kan yang Nabi rambutnya panjang. Nyisirnya beliau riba, jarang-jarang, enggak ada waktu, sibuk. Ya. Walaupun beliau adalah orang yang paling rapi, tampan, seterusnya gitu ya. Laki-laki haram kali pakai emas. Maka dalam hadis dikatakan man labisal harira fid dunya, termasuk sutra, kan nggak boleh laki-laki pakai sutra. Siapa yang mengenakan sutra di dunia, dia tidak mengenakannya di akhirat. Man syariba khamran, siapa yang meminum khamr di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Karena air sungai surga itu salah satunya dari khamr. Ya. Min khamrin ladzatin lisyaribin. Khamr. Artinya siapa yang berbuat hal yang Allah haramkan, dia tidak akan mendapatkan kehalalannya di surga dan di akhirat. Gitu. Kenapa emas, zahab? Ya, karena dia adalah merupakan salah satu tanda, ya, ciri keindahan. Itu zahab, emas, ya, dinar, misalnya gitu. Ya. Nilainya nggak turun. 1 dinar dari dulu ya segitu saja gitu ya. Berapa? 1 dinar sekarang berapa santi? 5 juta malahan ya. Dulu pernah beli 3,5 juta. Ya. Anak kecil sekarang disangoni 2.000 nggak mau. Sekarang cari uang 1.000 susah. Ya, zamannya awake dhewe.
Alah, 100 perak wis seneng dulu ya. Wis dapat makanan banyak itu. Mana ada sekarang 100 rupiah, enggak ada. Sekali kita ngeluarkan uang minimal 2.000, nyari uang 1.000 susah. Anak kita sekolah nggak mau 2.000, 5.000. Kadang ada yang 10.000. Kalau 5.000 dibunjal kayak opo kira itu jajan 10.000. Ya. Inflasi kan menurun uang. Kalau emas, ya, dari dulu segitu itu. Dinar, gitu ya. Itu mata uang dalam Islam. Nah, jadi katakan biqasrin min zahab, dari emas. Makanya orang dulu kalau berbicara emas itu kiloan, bukan gram-graman. Udah 8:30 Ustaz, jam malam ya. Kita akhiri, insya Allah kita sambung di waktu yang akan datang insya Allah, apabila Allah berikan umur dan usia yang panjang. Demikian, mudah-mudahan tadi saya katakan tidak cukup waktunya kalau membahas tentang surga ini, tapi insya Allah berproses, berkelanjutan ya. Harapannya apa? Kita ingin enak surga, gitu, biar cinta surga. Orang kalau sudah cinta surga, insya Allah dia cinta amal. Ya. Untuk apa? Untuk meraih surga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semakin menjadi hamba yang istiqamah dalam amal dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.